Halo, apa kabar semua para merah? Ketemu lagi dengan saya Siti di konten Utero Indonesia. Oke, nah kita langsung aja ya, langsung masuk ke pertanyaan pertama, yaitu adalah kapan merek perlu didaftarkan. Nah, untuk informasi bagi kalian semua nih, merek itu perlu didaftarkan ketika kalian sebelum memulai bisnis ataupun langsung ketika bisnis sudah mulai berjalan. Jadi pendaftaran merek itu biasanya kita sesuaikan dengan mereknya sendiri. Nah, kalau merek kalian itu adalah merek kosmetik yang perlu didaftarkan BPOM-nya, maka untuk mereknya itu harus didaftarkan sebelum memulai bisnis. Karena ketika kalian melakukan pendaftaran BPOM itu dibutuhkan surat bukti pendaftaran merek. Kok ada asap-asap ini gak mlebu Arun? Dan untuk bisnis-bisnis lain selain bisnis kosmetik ataupun obat-obatan tersebut yang tidak memerlukan BPOM, kalian bisa langsung mendaftarkannya ketika bisnis tersebut mulai dijalankan. Nah, kenapa sih harus sebelum atau ketika bisnis mulai dijalankan? Karena kita nggak tahu nih kira-kira bisnis kita akan berkembang seperti apa. Nah, yang ditakutkan itu adalah ketika bisnis kita sudah mulai berkembang dan kita sudah memiliki banyak cabang, memiliki omset yang besar, ada orang-orang yang ingin merebut merek kita. Nah, sayang dong kalau kalian yang sudah merintis dari bawah tetapi merek kalian malah diklaim oleh pihak lain. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa saja kesalahan umum saat mendaftarkan merek? Oke, ini aku jelaskan ya. Jadi, kalau untuk pendaftaran merek itu sistemnya adalah first to file. Jadi, nggak peduli merek itu siapa yang pertama kali memakainya, tapi ketika ada satu orang yang pertama kali mendaftarkannya, maka merek tersebut akan menjadi miliknya. Nah, jadi kesalahan umum bagi pemilik merek adalah tidak langsung mendaftarkan mereknya, sehingga mereka kehilangan hak atas merek tersebut. Walaupun merek tersebut kalian yang pertama kali menggunakan, tapi jika kalian tidak mendaftarkannya ke DJKI, maka itu tidak menjadi hak kalian. Jadi penting untuk diingat ketika kita memiliki ide, memiliki merek, memiliki sebuah bisnis, itu paling utama adalah mendaftarkan mereknya. Untuk pendaftaran merek, kalian bisa langsung mendaftarkan di banyak kelas. Oke, aku jelasin dulu nih ya. Untuk kelas merek itu terdapat 43 kelas yang dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah kelas untuk barang dan yang kedua adalah kelas untuk jasa. Kelas 1 sampai dengan kelas 34 itu untuk barang dan kelas 35 sampai dengan 43 itu untuk kelas jasa. Jadi, ketika bisnis kalian itu ada di beberapa kelas, kalian bisa mendaftarkan satu nama untuk lebih dari satu kelas merek. Contohnya nih, ketika kalian punya di bisnis makanan dan juga bisnis di pakaian yang nama-namanya sama CCT. Misalkan saya punya merek, nama saya mereknya CCT, saya mau mendaftarkannya di 43 kelas sekaligus, itu tetap bisa. Akan tetapi biayanya tetap dikalikan dengan satu kelas merek. Nah, apa nih yang harus kita lakukan ketika merek kita ditiru orang lain? Nah, kalau kita sudah mendaftarkan merek, itu adalah salah satu keuntungan kita untuk bisa mengajukan banding atau keberatan terhadap merek-merek lain yang didaftarkan tetapi memiliki indikasi kemiripan dengan merek kita. Makanya pentingnya untuk mendaftarkan merek adalah untuk menjaga merek kita menjadi hak kita seutuhnya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa langsung mengirimkan surat keberatan ke DJKI. Kalau kalian bingung, kalian bisa langsung hubungi Utero Legal untuk kita bantu. Tapi ada salah satu poin penting yang harus kalian perhatikan. Untuk pendaftaran merek, kita biasanya rentan terkena indikasi penolakan merek. Makanya kita butuh mencari nama merek yang berbeda, unik, dan tentunya bisa mewakili segala usaha dan kriteria dari bisnis kalian. Nah, untuk lebih mudahnya, ketika kalian merasa kesulitan, bisa langsung hubungi Utero Legal di bawah ini. Sayang banget nih, di video ini kita hanya bisa berbicara sedikit-sedikit tentang pendaftaran merek. Kalau kalian penasaran ataupun ingin tahu lebih lanjut soal pendaftaran merek, kalian bisa langsung hubungi Utero Legal. Nah, kita selalu menunggu dan terbuka menerima segala macam pertanyaan serta keingintahuan kalian semua. Oke, bye!